Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dela Azara. Pada pembahasan video kali ini, kita sudah sampai di materi bab ke-10, yaitu tentang command line tips dan tricks, di mana kita akan belajar mengenai menggabungkan beberapa baris perintah pada terminal di Debian Linux Desktop. Nah, kalian penasaran nggak sih apa saja yang akan kita bahas untuk video kedepannya? Nah, di sini pertama yang akan saya bahas yaitu tentang bagaimana caranya kita bisa menggabungkan beberapa command atau menggabungkan beberapa perintah, di mana kita tidak perlu mengetikkan perintah satu-satu lalu enter gitu kan, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kita bisa menggabungkan beberapa perintah dalam satu baris perintah saja, teman-teman. Untuk lebih detailnya, saya langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal Debian desktopnya. Saya di sini ketika mengetikkan perintah ls yang kalian tahu, dia akan langsung menunjukkan beberapa isi dari folder home. Nah, di sini saya sudah membuat dir A dan juga dir B. Nah, saya akan mencoba melihat isi dari dir A terlebih dahulu. Ada isi dir A, dia terdapat file yaitu 1.txt, lalu ada 2.txt dan juga ada direktori dir G, yang mana ini merupakan isi dari dir A. Lalu kemudian saya akan mencoba mengecek isi dari dir B. Kita ls, kita enter. Nah, pada dir B, dia di dalamnya terdapat direktori lain, yakni dir H. Nah, lalu gimana nih teman-teman? Kalau semisal kita mengetikkan satu-satu seperti ini tuh kan, dia akan memakan baris perintah yang cukup banyak. Di sini kalian ketikkan ls dir A, direktori yang ingin kalian cek ya teman-teman. Setelah itu spasi, barulah kita ketikkan semikolon atau tanda titik koma tersebut. Setelah itu kita spasi dan kita ketikkan perintah ls lagi teman-teman. ls lalu dir B, direktori yang ingin kalian lihat selanjutnya setelah dir A. Jika sudah, kalian bisa enter. Nah, di sini kalian bisa melihat pada dir A dia terdapat file yaitu 1.txt dan 2.txt dan juga direktori dir G. Dan pada dir B dia terdapat dir H. Kalian bisa melihat ini isinya sama dengan yang ada di atas tadi, yaitu dir A dia terdapat 1.txt, 2.txt dan direktori dir G, dan pada dir B dia terdapat direktori dir H. Untuk peletakannya juga sesuai dengan direktori yang kita ketikkan. Semisal di sini saya mengetikkan yang awal itu dir A, lalu setelah kita enter dia akan menampilkan yang dir A terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu barulah dia menampilkan yang dir B, karena dir B saya ketikkan setelah dir A. Kedua, bagaimana nih kalau misalnya kita ingin melihat isi folder tersebut sampai ke akar-akarnya? Nah, kita bisa menggunakan perintah ls dengan tambahan argumen -r. -r ini tuh digunakan untuk kita memerintahkan sistem untuk melist isi direktori beserta seluruh subdirektori yang ada di dalamnya. Ini tuh seperti fitur buka semua folder sekaligus. Kita tidak cuma melihat kulit luarnya saja, namun sampai ke akar-akarnya atau sampai ke detailnya lah. Nah, di sini pada terminal kalian bisa ketikkan perintah ls terlebih dahulu. Nah, setelah itu -r. R-nya besar ya teman-teman, pakainya kapital. Nah, setelah itu kalian ketikkan direktori yang ingin kalian lihat isinya. Misal di sini saya ingin melihat dir A. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri. Pada dir A dia terdapat file yaitu 1.txt, 2.txt dan direktori dir G. Nah, dan pada dir G dia tidak memiliki apapun atau tidak memiliki file atau direktori apapun. Karena pada dir G saya juga belum memasukkan file atau direktori apapun. Jadi di sini terteranya kosong ya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih saya ingin mencoba melihat isi dari dir B secara detail. Kita bisa ketikkan perintah ls -r, setelah itu dir B. Jika sudah, kita enter.
Nah, di sini kalian bisa melihat pada dir B dia terdapat direktori bernama dirh. Nah, dan pada dirh dia terdapat dua file yaitu 1.txt dan 2.txt. Jadi pada perintah tambahan minr ini tuh dia memungkinkan kita untuk melihat suatu direktori sampai ke akar-akarnya teman-teman, seperti ini. Lalu bagaimana nih caranya kita untuk mengecek atau menggabungkan kedua perintah minr tersebut? Nah, sama seperti tadi kita bisa menggunakan tanda titik koma tadi ya teman-teman, seperti ini. Kalau semisal kita ngeceknya satu-satu seperti ini kan dia akan membazir baris perintah ya, atau baris perintahnya itu akan kemakan banyak. Nah, kita bisa menggunakan baris tanda semikolon atau titik koma ini tuh agar dia itu hemat baris perintah gitu. Nah, di sini kita ketikkan perintah ls, lalu minr dan dir a. Setelah itu kita titik koma, spasi, ls, minr, lalu dir b. Setelah itu kita bisa enter. Nah, oke. Pada dir A, dia terdapat file yaitu 1.txt, 2.txt, dan direktori bernama dir G. Dan pada dir G, dia tidak memiliki file atau direktori apapun, atau kosong ibaratnya. Gampangannya kosong. Nah, dan pada dir B, dia terdapat dan memiliki isi yaitu direktori bernama dirh. Dan pada dirh, dia memiliki file yaitu 1.txt dan 2.txt. Jadi kalau perintah ini tuh minr dia memungkinkan kita untuk melihat suatu isi direktori secara keseluruhan sampai akar-akarnya. Dan ini adalah cara kita untuk menggabungkan baris perintah tadi teman-teman, menggunakan tanda titik koma. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke fitur favorit semua pengguna Linux, yaitu tab completion. Lalu tab completion ini tuh apa sih? Nah, tab completion ini tuh adalah fitur yang memungkinkan kita untuk melengkapi perintah atau nama file tanpa harus mengetik semuanya secara manual. Nah, kita cukup mengetikkan beberapa huruf awal saja nih teman-teman. Lalu kita bisa menekan tombol tab pada keyboard. Nah, dan terminal akan menebak sisanya untuk kita. Ini sangat membantu agar kita tidak pegal mengetik dan yang paling penting menghindar dari salah ketik atau typo. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Debian desktopnya saja, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian terminalnya. Sekarang saya bakal coba ls terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata nih di terminal saya. Kadang kita kan punya folder yang awalan namanya ini tuh sama. Di sini saya punya folder desktop, documents, dan downloads. Ketiganya ini tuh kan sama-sama dimulai dengan huruf D kapital ya. Lalu bagaimana nih si terminal tahu mana yang ingin kita tuju? Semisal saya ingin menuju ke direktori dokumen ini. Nah, langkah pertama yang perlu saya lakukan adalah ketika saya ketikkan cd, lalu tekan tab 1 kali. Nah, dia hasilnya terminal akan diam saja. Nah, lalu kenapa nih terminal kok diam aja, nggak menampilkan opsi apapun? Karena dia ini tuh bingung, karena ada 3 folder yang depannya itu hurufnya sama, yaitu desktop, dokumen, dan download. Nah, sekarang nih, lalu kalau saya coba tekan tab 2 kali. Nah, di sini dia terminal otomatis akan langsung mengeluarkan beberapa opsi yaitu desktop, documents, dan downloads. Ini adalah cara terminal menanyakan balik ke pengguna, semisal si pengguna ini tuh mau pergi kemana di antara ketiga opsi ini yang ditampilkan terminal. Nah, supaya terminal ini tuh tidak bingung, saya tambahkan 1 huruf lagi sebagai pembeda. Misalnya ketika saya ketikkan cddo gitu. Nah, karena desktop ini tuh dia pakai DE, nah maka pilihan yang tersisa hanyalah dokumen dan downloads. Saya coba tekan tab sekali lagi. Nah, terminal akan tetap menunjukkan 2 pilihan itu, yaitu dokumen dan download ini, teman-teman. Nah, sekarang coba saya berikan 1 pembeda lagi, yaitu DOC. Kita tab,
Nah, dia otomatis terminal akan langsung melengkapinya menjadi CD Documents. Karena pada huruf DOC dia hanya dimiliki oleh folder bernama Documents. Seperti itu. Nah, sekarang coba saya mau CD DOW gitu gantian ya. Kita ketikkan 3 huruf pada folder download yaitu DOW. Coba kita tab. Nah, dia otomatis akan menampilkan folder download secara otomatis. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang history. Nah, lalu history ini tuh merupakan apa sih? Nah, history dia merupakan suatu daftar rekaman semua perintah yang pernah kita masukkan ke dalam terminal sebelum-sebelumnya. Nah, untuk cara melihatnya sebenarnya cukup gampang. Kalian perlu pergi ke Debian terminalnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah masuk ke Debian terminalnya. Nah, di sini untuk melihat history cukup gampang. Kalian ketikkan perintah history seperti ini, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, dia otomatis akan menampilkan daftar rekaman perintah yang sebelumnya sudah saya lakukan. Nah, di sini coba nih kalau semisal saya mau masuk ke history dir A ini teman-teman ya, dia berada di baris 82. Nah, kita semisal ingin pergi ke ls dir A ini, kita pada Debian pada baris perintah perlu ketikkan tanda pentung atau seru seperti ini, lalu kita ketikkan angka yang tadi terdapat perintah dir A-nya, yaitu dia ada di angka 82. Di sini kita akan 82. Coba kita enter. Nah, dia otomatis akan menampilkan perintah ls dir A. Selanjutnya nih, saya ada lagi yaitu 2 kali tanda pentung seperti ini. Ini tuh artinya ulangi perintah persis yang baru saja saya lakukan. Nah, perintah yang baru saja saya lakukan adalah ls dir A ini, teman-teman. Nah, kalau semisal di baris perintah selanjutnya saya ketikkan perintah 2 kali tanda pentung seperti ini, ya, begitu saya enter, nah dia otomatis akan menampilkan ls dir A lagi, karena sebelumnya saya akan mengetikkan perintah ls dir A pada history, yaitu ini angka 82. Karena ls dir A ini tuh dia sebelumnya terdapat pada baris angka 82. Seperti itu, teman-teman. Terakhir nih ada perintah tanda pentung lalu huruf C itu. Ini tuh artinya dia bisa mencari perintah terakhir yang dimulai dengan huruf tertentu. Nah, karena sebelumnya saya pernah mengetikkan clear ya teman-teman, ini clear, maka saat saya mengetikkan perintah tanda pentung lalu C, terminal akan mencari ke belakang perintah apa yang dimulai dengan huruf C ini dan langsung menjalankannya. Coba saya enter. Nah, dia dalam hal ini terminal akan langsung membersihkan layar dan akan langsung menampilkan tampilan awalan seperti ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang command shortcut. Nah, command shortcut ini tuh apa sih? Nah, kita langsung saja bahas ke Debian desktopnya saja ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang beberapa hal yaitu CTRLA, E, W, dan L. Nah, lalu di sini kita akan belajar yang CTRLA terlebih dahulu teman-teman, yaitu CTRLA ini tuh dia merupakan command shortcut agar kita bisa kembali ke awal perintah. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, semisal di sini saya ketikkan perintah cd documents. Nah, lalu setelah saya sudah mengetikkan perintah cd documents ini tuh saya baru ingat nih, saya akan mau masuk ke desktop. Kenapa saya ngetiknya documents? Nah, kita bisa menggunakan perintah CTRL Alt tersebut teman-teman, itu. Nah, dia akan otomatis kembali ke awal perintah. Nah, begitu juga sebaliknya dengan CTRLE, dia digunakan untuk kembali ke akhir perintah. Nah, coba kita CTRLE. Nah, dia akan kembali ke akhir perintah seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada CTRL-W. Dia digunakan untuk menghapus satu kata pada perintah. Maksudnya gimana lagi tuh? Nah, maksudnya semisal nih, saya mau masuk ke
folder download. Nah, kemudian saya kelupaan malah nulisnya dokumen lagi. Nah, kita bisa menggunakan perintah ctrl-w tersebut, teman-teman. Yaitu kita bisa ctrl-w, nah dia otomatis dokumennya akan terhapus dan kita bisa mengetikkan download. Nah, kita bisa dw lalu tab. Itu bisa seperti ini ya, teman-teman. Nah, coba sekarang ada lagi yaitu ctrl+l. Dia digunakan untuk mengclear. Ini tuh sama dengan ketika kita ingin mengetikkan perintah clear seperti ini, teman-teman. Nah, coba sekarang kita menggunakan shortcutnya yaitu ctrl-l. Nah, dia otomatis akan kembali ke tampilan mentahan terminal seperti ini. Oke, jadi sekian itu saja untuk materi pembelajaran pada video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.